Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafid Fadli Kulub dengan NIM 05664646 Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari matkul struktur data. Baik, kali ini pada tugas ketiga ini adalah pembuatan algoritma pencarian DFS dan BFS sesuai yang ada di soal berikut. Jadi kita disuruh menggunakan 10 not yang mewakili A0 sampai dengan A9. Nanti untuk hubungan antar notnya ini kita akan tentukan sendiri ya di kodenya nanti. Lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, jadi kali ini untuk pengerjaannya saya akan menggunakan NetBeans sebagai IDE-nya. Tadi saya habis melakukan percobaan dan saya hapus dulu ya. Baik, jadi untuk pengerjaan kali ini saya akan mengerjakan berdasar dengan pelaksanaan praktikum yang tersedia di sini. Jadi saya akan meniru kode yang ada di sini, lalu mengedit dan menambahkan beberapa kode lagi agar bisa melakukan pencarian angka sesuai dengan target yang dituju, seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk pengerjaan DFS. Saya akan mulai dulu ya di sini. Kita buat main class-nya dulu di sini. Lalu di sini kita ada private. Kita bisa copy saja. Lalu ini kita akan membuat konstruktor untuk linked list-nya ya. Jadi ini tugas DFS survey. Oke. Then for integer for integer sama integer, oh iya, integer is not null kurang dari v kurang dari v, maka is plus integer null. Jadi ini dibuat untuk linked list linked list lokalnya ya. Jadi kita akan membuat wadah terlebih dahulu untuk menyimpan grafnya atau menyimpan not angkanya tadi ya. Jadi di sini simpan integer dengan perulangan. Linked list. Baik, ini konstruktor sudah selesai. Lalu saya membuat fungsi void add edge. Butuh dua parameter, yaitu ntv dan intv. Isinya adalah adtv. Baik, jadi ini untuk add edge ini
digunakan untuk membuat garis hubung antar not. Jadi setiap not ini nanti kan akan dideklarasikan ya di kelas main ini nanti. Lalu untuk membuat garis penghubungnya kita akan menggunakan fungsi add edge ini. Langsung kita lanjut membuat fungsi pembantu DFS nya, yaitu invite DFS util. Dia butuh integer boolean visited, integer boolean visit, lalu visited retro, visited is true. Nah, di sini kita tampilkan system update print. Kita bisa tampilkan mungkin a plus fill akhir. Jadi biar sama ada huruf A-nya. Lalu kita akan list iterator. Iterator integer. Iterator integer. Integer. Ini dengan integer iterator. Query has next. Begini. Oh, fungsi. Jadi dia akan mencari apakah dia ini ada node selanjutnya apa tidak. Jadi dia rekursif ya ini nanti memanggil dirinya sendiri integer something in the next. Lalu if bukan visited, if dia nggak dikunjungi, visited ini dari mana ya? DFS util koma visit. Jadi ini adalah ditandai kalau dia sudah dikunjungi, lalu mencetak di sini kalau yang sudah pernah dikunjungi. Lalu dia melakukan list iterator, mengecek apakah selanjutnya ada node yang terhubung dengan node saat ini. Jika ada, and next. Lalu if jika belum dikunjungi,
equivalent visited. Oh, jadi begitu. Void TFS jerky. Boleh. Oh iya, dia array. Pantesan. Jadi langsung mengambil TFS itu dipanggil read and visited tanpa ini. Baik, ini untuk fungsi fungsi TFS-nya ini sudah kita buat ya sesuai dengan yang ada di panduan praktikum ini. Lalu sekarang kita akan buat node-nya dulu. Jadi kita akan mendeklarasikan node-nya terlebih dahulu. Mungkin coba saya copy ya. Ini kita sesuaikan nama kelasnya tugas TFS. Kita ganti N saja. Tugas TFS dan jadi isinya adalah 10 not sesuai yang di sini. Draft dengan 10 not. Baik, ini sudah saya ganti. Lalu kita akan menata ini agar jadi mempunyai not 1 sampai 9. 01 02 12 13 14. Jadi 314 berarti ini kita coba 25 26 48 ini 9. Baik, jadi seperti ini ya untuk penataan notnya. Kita akan atur agar jadi seperti ini. TFS, apakah ini bisa berjalan? Kita coba run saja. Jadi ada error.
bimbingan satu dua tiga lima. Ini kok banyak angka. Coba kalau pakai yang itu. Kita komentar dulu aja. Apakah yang salah? TFS util fifth. Kita tanyakan saja ya. Karena saya juga ini kurang tahu kenapa kok bisa gini.
Kenapa gara-gara ini? Besar. Oh, itu. Oh iya, berarti saya salah di bagian ini ya. Oh iya, iya, berarti saya salahnya adalah ini menggunakan V besar karena ini adalah awal pemanggilan fungsi DFS sebelum dipanggil yang fungsi rekursifnya ini ya. Oh iya, iya. Jadi dia diambil dari konstruktor yang ada di sini. Oh, baik. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang alur untuk DFS atau Deversers ini ya. Jadi di sini kita sudah mendeklarasikan ada 9 not di sini. Oh, 10, mohon maaf, yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Jadi ini akan saya hapus saja. Mulai saja. Baik, jadi di sini kita akan setelah mendeklarasikan semua node-nya, ini kita beri komentar saja ya. Deklarasi jumlah node. Lalu kita komentar lagi, ini adalah deklarasi penataan node. Nah, setelah dideklarasikan semua, kita akan memanggil fungsi DFS di sini. Dimana fungsi DFS ini menerima satu parameter, yaitu V. Nah, V-nya ini di sini adalah 0. Nah, lalu karena ini pertama kali fungsi tersebut dipanggil ya, jadi dia untuk yang visited ini akan memanggil dari konstruktor ini. Di konstruktor ini sudah diambil ya, jadi variabel V ini tadi sudah dimasukkan ke dalam V besar. Jadi tadi saya salahnya adalah saya mengambil langsung dari yang V kecil. Emang secara kode memang tidak terlihat ya errornya ini. Nah, lalu sesudah dimasukkan ke dalam array visited ini, dia akan langsung otomatis memanggil fungsi DFS_util, yaitu yang membantu untuk mengecek DFS selanjutnya di node selanjutnya, dan fungsi rekursif ini akan terus berjalan. Jadi di fungsi DFS_util ini pertama angka yang masuk itu akan ditandai sebagai true atau sudah dikunjungi, menandai bahwa sudah dikunjungi. Nah, lalu dia akan mencetak ke layar output kita. Nah, di sini iterator ini fungsinya adalah mengecek atau mengecek node selanjutnya saja. Jadi untuk iterator ini dia akan mengurutkan semua node yang terhubung dengan angka ini tadi. Nah, lalu di sini dicek apakah ada node selanjutnya. Jika ada, dia akan melakukan perulangan while, di mana while ini
dia akan memasukkan angka selanjutnya ke dalam variabel n, dan di sini dicek apakah node selanjutnya ini tadi sudah pernah dicek atau belum. Jika dia belum pernah dicek, maka akan menjalankan fungsi rekursif, yaitu dfsutil itu sendiri. Jadi sini dicek apakah node ini sudah pernah dikunjungi. Nah, seperti itu. Jika belum, maka dia menjalankan dfsutil ini. Seperti itu. Baik, lalu kita akan menambahkan pencarian DFS dengan target ya. Maksudnya mencari node tertentu menggunakan metode DFS ini. Jadi kita akan menambahkan sedikit parameter ya di sini, intv dan integer target ini saja. Jadi targetnya adalah ini, kita bisa buat targetnya adalah 4 n, begini saja. Oh, jangan n, dia sudah dipakai. Ini target ini. Iya, tidak koma. Baik, ini sudah ada. Lalu di sini dan kita mau santai. Begitu saja ya. Lalu ini if ketemu, maka kita bisa mencetak sistem target angka sudah ketemu. Kita bisa copy di sini, guys. Tidak ketemu. Nah, baik, ini saja ya, ini target begini. Di sini jadi into target.
If target sama dengan pentingnya if target return true. Kita coba saja. Target angka 4 tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? If sama dengan harus gini. Sama dengan target. Targetnya 4. Itu dia. Kita tanyakan lagi saja kepada AI. Kenapa tar selalu gak ketemu? Apakah ada logik salah? Jadi di sini nambah kondisi lagi. Alhamdulillah. If true, maka return true. Apakah benar begini? Kita coba ya. Iya betul. Jadi sebenarnya logiknya sudah benar ya, cuma saya tadi keliru di bagian ini. Jadi kita harus, karena rekursif, kita harus mengembalikan nilai itu sendiri. Mungkin system dot printline bisa kita kasih kosong, mungkin
Baik, jadi saya akan menjelaskan untuk yang target ini tadi ya. Jadi untuk target ini kita akan sudah menambahkan parameter baru yang diambil dari variabel target ini. Pertama-tama dia akan masuk ke fungsi DFS ini. Nah, di DFS ini dia akan mengirimkan data target ini ke DFS util. Jadi dari target yang dari sini dia akan masuk ke sini. Nah, lalu ini tadi saya mengubah dari void ke boolean. Kenapa? Karena fungsi void itu tidak bisa melakukan return data atau tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, karena saya butuh di sini untuk konfirmasi apakah ini ketemu atau tidak, maka saya mengubahnya jadi boolean, yaitu ketika ini benar, ketika datanya ketemu, di sini akan melakukan pengiriman data jika ini ketemu target angka berapa itu sudah ketemu begitu. Nah, jadi kembali lagi pembahasan target. Ini ketika target masuk di sini akan dicek apakah angka yang sekarang ini sama dengan target. Jika iya, maka akan dikembalikan true ini tadi. Nah, kesalahan saya tadi di rekursif ini tidak saya kembalikan nilai apapun, jadi dia seperti terus memanggil fungsi rekursif itu, dan akhirnya yang di return adalah false ini tadi, dimana ketika false maka dia munculnya target tidak ketemu begitu. Jadi ini seperti sebelumnya, dicek apakah ada angka selanjutnya. Jika ada, maka akan di return true dan dia berhenti lalu mencetak perintah ini, angka target berapa ini berhasil ditemukan, seperti itu. Baik, karena ini DFS sudah selesai, saya akan melanjutkan ke pengerjaan BFS atau Breadth First Search. Jadi untuk BFS ini ketika kita lihat lagi nih, strukturnya sebenarnya sama ya. Jadi yang membedakan itu cuma di fungsi DFS dan BFS nya. Jadi saya akan mengambil kode DFS ini tadi untuk digunakan di BFS. Baik, kita pilih dulu saja ini. Tugas BFS apakah sama ini? Ya, sama. FH itu saja. Jadi untuk kerangka konstruktor dan edge ini sama dengan yang sebelumnya. Lalu untuk fungsi utamanya yaitu fungsi BFS nya itu sendiri kita akan ketik manual ya. BFS void BFS parameter integer s, lalu isinya adalah boolean visited, boolean v visited, boolean, jangan sampai salah, ini pakai v besar ya. Iya, dia array. Yang ketulis integer plus integer q. Di sini kita akan membuat antrian linked list. S
sama dengan true ini kita beri tanda jika dia sudah pernah dilewati. Link replace with queue while queue size bukan 0. Ketika queue masih ada isinya bukan 0, maka apa yang dilakukan, maka dia mengambil nilai pertama queue ball, dan ini kenapa merah dia? Oh iya, dia manggil fungsi yang lupa. Maka dia langsung mencetak system.out.print. Kita bisa beri A plus S lalu plus spasi. Iterator kita ini sama seperti sini ya. Iterator nah dia sama TJS while he has next teacher E. Oh, jadi petanya begitu. While E has next, kita kopikan dari sini. While E has next. Kita rapikan lagi. While E has next, integer N. If jika dia belum pernah dikunjungi, maka dia akan melakukan visited n sama dengan true dan menambahkan n ke antrian kue n. Untuk penataan not saya akan ambil dari sini juga ya, deklarasi. Ini saja ini akan diganti jadi tugas BFS dan ini n kita langsung manggil BFS karena punya target kita komentar apakah bisa berjalan. Nah, ini BFS mulai pantas ada yang aneh dari tadi. Nah, kita coba run kembali ya ini. Nah, BFS mulai
Baik, kita akan masuk ke penjelasan tentang BFS ini. Jadi BFS ini adalah singkatan dari Breadth First Search. Berbeda dengan DFS, keduanya ini sama-sama logika penelusuran data. Jadi kalau DFS ini dia ketika menemukan satu data, dia langsung menjorok ke dalam data tersebut. Tetapi untuk BFS ini beda lagi. Jadi dia mencarinya per layer atau per urutan secara datar gini ya. Jadi misal bisa dijelaskan seperti ini. Ketika misal ada seorang kakek nih, lalu jika dia menelusuri keturunannya menggunakan metode DFS ini, maka dia akan mencari siapa anaknya, lalu anak itu punya cucu siapa, lalu cucu tersebut punya cicit siapa. Jadi langsung menjorok sampai selesai. Jadi anaknya siapa, cucunya siapa, dan cicitnya siapa. Tapi ketika kakek tersebut menelusuri keturunan dengan metode BFS, itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kakek tersebut mendata dulu dia punya anak siapa saja. Jadi anaknya ini siapa saja, lalu untuk cucunya ini siapa saja, dan terakhir cicitnya ini dia siapa saja. Jadi bukan sekali ada anak dia langsung mendalami sampai cicitnya, itu bukan. Jadi dia melakukan list anaknya terlebih dahulu, dia daftar anaknya siapa saja, lalu setiap anak ini punya cucu siapa saja, semua dilihat sampai selesai, baru turun lagi sampai terakhir yaitu cicitnya siapa saja begitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu untuk penjelasan pada kode ini pendeklarasian yang sama karena saya ambil dari DFS ya ini. Nah, di sini dia memanggil fungsi BFS, dimana langsung masuk ke fungsi ini. Di sini dia akan menandai jika angka yang masuk ini tadi ditandai sebagai true atau pernah dikunjungi. Jadi datanya dicatat bahwa ini tadi loh sudah pernah aku kunjungi, datanya seperti itu. Nah, lalu di sini dilakukan linked list. Nah, linked list ini untuk apa? Seperti yang di sini. Oh, maaf, bukan. Linked list ini untuk membuat wadah antrian. Antrian ini karena dia metode BFS ini, setiap data yang sudah dicek itu akan masuk ke dalam antrian seperti itu. Jadi setelah masuk ke dalam antrian, dia sudah ditandai sebagai true, dan ini saya komentari saja ya, ini membuat wadah antrian. Lalu di sini dia menandai bahwa node sudah pernah dikunjungi, dan lalu ini menambahkan node ke dalam antrian. Nah, jadi setelah dicek, dia akan dimasukkan ke dalam antrian. Di dalam antrian ini di sini terdapat pengecekan ya, apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian ini ada datanya, maka dia akan mengambil antrian paling pertama dan lalu dicetak ke layar output.
Nah, angka yang diambil paling pertama ini akan dicek apakah ada node selanjutnya dari angka yang diambil dari urutan ini tadi. Nah, jika ada node selanjutnya, maka dia akan dicek apakah node selanjutnya ini sudah pernah dicek apa belum. Jika belum, maka dia akan melakukan kunjungan atau dia akan melakukan kunjungan ke angka yang ada. Jadi dia melakukan kunjungan ke angka selanjutnya seperti itu. Nah, di angka selanjutnya itu akan berputar-putar terus di sini. Jadi di perulangan while ini dia akan berputar. Jadi semisal angka 0, dia akan masuk ke dalam antrian. Di sini dia akan masuk ke dalam antrian. Lalu di sini mengecek apakah antriannya kosong. Tidak, karena ada angka 0 itu tadi. Nah, di sini karena angka 0 sendirian dia akan diambil dan mencetak angka 0 ke dalam layar output. Nah, di sini akan dicek apakah angka 0 ini punya angka selanjutnya yang berhubungan. Nah, di sini ada. Jadi angka yang berhubungan adalah angka 1 dan angka 2. Karena di sini kita definisikan 01 dan 02 seperti itu. Karena ada angka selanjutnya, di sini dicek apakah sebelumnya angka ini sudah pernah dikunjungi. Jadi jawabannya adalah belum, karena ini kita baru pertama kali mulai dan yang baru dikunjungi hanyalah node dengan angka 0. Jadi sistem otomatis melakukan kunjungan. Jadi pertama dia akan melakukan kunjungan ke angka 1. Lalu angka 1 ini akan ditambahkan ke dalam antrian. Jadi Q at N seperti itu. Lalu di sini dicek lagi. Karena angka 0 ini tadi masih ada tetangga selanjutnya yaitu angka 2, maka dia berputar kembali ke sini lagi. Apakah angka 2 sudah pernah dikunjungi? Belum. Jadi dia akan melakukan kunjungan dan menambahkan angka 2 ke dalam antrian. Nah, karena angka 0 sudah tidak punya tetangga lagi, dia akan masuk ke sini. Mengecek antrian apakah ada angka selanjutnya. Ada, yaitu angka 1 dan 2, karena dia sudah dimasukkan ke dalam kunjungan, ke dalam antrian tadi ya. Nah, di sini dicek apakah angka 1 ada tetangganya atau tidak. Ada, yaitu angka 3 dan 4. Jadi berputar begitu seterusnya sampai antrian ini habis. Ketika antrian ini habis, baru sistem akan berhenti PFS-nya. Kita cek ya. Nah, ini jadi A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, jadi sekarang kita akan mulai menambahkan target ke dalam ini ya, PFS. Kita tambah satu parameter jar target. Target.
saja berarti di yes. Kita kasih boolean ketemu sama dengan false, ketemu sama dengan true, lalu di sini akan konstruktor ketemu. Untuk renang ke ketemu mas apakah ini cukup ya, target angka 4 ketemu, tapi kenapa dia gak berhenti. Standard output print spasi print. Angkanya ketemu saat begini. Wah, dia benar, tapi kenapa kok if ketemu sama dengan true break. Iya, berarti kurang break ya ini tadi. Jadi untuk BFS ini juga sudah saya tambahkan untuk targetnya. Jadi sama dia akan mengirim parameter target ini ke dalam fungsi BFS ini ya. Target. Di sini saya membuat variabel baru yaitu boolean ketemu. Jika ini pertama ketemu ini akan diset sebagai false ya. Nah, lalu dalam perulangan ini dicek jika angka ini tadi adalah target yang dicari, maka ketemu dirubah menjadi true dan melakukan break. Break ini adalah hentikan perulangannya, cukup sampai sini aja. Baik, ini break, jadi yang setelahnya ini nggak dipanggil, lalu dia akan mengembalikan return ketemu ini tadi. Saya juga mengubah fungsinya tadi yang awalnya void jadi boolean karena saya butuh return value ketemu yang dia boolean begitu. Jadi ini sudah selesai ya untuk pengerjaan BFS dan
TFS-nya. Memang ini tadi saya menggunakan bantuan AI untuk menemukan error yang saya juga cukup pusing. Jadi akan saya ulangi kembali lagi untuk penjelasan antara DFS dan BFS ini. Untuk DFS dan BFS ini keduanya adalah metode penelusuran data secara menyeluruh. Tetapi perbedaannya adalah cara dia menelusuri semua data itu tadi. Jadi untuk DFS itu dia mencari datanya adalah menjorok ke bawah. Jadi setiap ketemu satu data, maka data tersebut akan didalami sampai habis, baru pindah ke data lainnya, seperti itu. Seperti yang saya contohkan dalam contoh seorang kakek tadi, dia ingin mengetahui seluruh keturunannya ada siapa saja. Jadi ketika dia menelusuri dengan metode DFS ini tadi, ketika dia menemukan data anak pertamanya, dia akan langsung menelusuri anak pertama ini punya cucu siapa, dan cucunya ini tadi punya cicit siapa, sampai semuanya tuntas berhenti. Jika sampai cicit ini adalah keturunan terakhir, baru kakek tersebut pindah ke anak kedua. Anak kedua tersebut punya cucu siapa, dan cucunya punya cicit siapa. Begitu terus sampai semua anaknya ini tadi terdata semua habis. Jadi ketemu anak pertama didata semua sampai cicit terakhir, ketemu anak kedua didata lagi sampai cicit yang terakhir. Nah, tapi ketika kakek tersebut menggunakan metode BFS itu berbeda lagi ceritanya. Jadi dia akan melakukan list data semua anaknya terlebih dahulu. Jadi kakek tersebut melakukan list data anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya sampai habis. Lalu baru dia melakukan list data cucunya, baik itu cucu dari anak pertama maupun cucu dari anak kedua maupun cucu dari anak ketiga, semua didata sampai cucu tersebut habis. Dan yang terakhir, dia akan mendata semua cicitnya, baik itu dari cucu manapun, semua akan didata. Jadi pendataannya bertahap, seperti turun satu tingkat didata semua, turun satu tingkat didata semua. Jadi itu adalah perbedaannya dengan DFS. Jika DFS itu ketemu satu data langsung didalami sampai habis semua datanya, tapi ketika BFS dia menelusurinya turun satu persatu tangga, seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai sini saja pengerjaan tugas 3 saya. Apabila ada kesalahan saya dalam penjelasan atau dalam pengerjaan, mohon koreksinya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.